Kalau kita lihat sekarang ini, banyak yang merasa bahwa tugas dari divisi Human Resources itu adalah meningkatkan kompetensi individu. Mindset ini sebenarnya tidak tepat, tetapi banyak para HR profesional masih menggunakan mindset HR itu tugasnya meningkatkan kompetensi individu, meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, mindset ini yang menyebabkan banyak dari divisi HR itu tidak efektif di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Memang kalau kita lihat, kenapa masih banyak para profesional di bidang human resources ini menggunakan mindset bahwa tugas mereka itu adalah meningkatkan kompetensi individu, itu adalah karena bidang HR ini banyak dipengaruhi oleh disiplin psikologi. Disiplin psikologi selalu melihat bahwa unit analisis itu adalah individu. Kalau disiplin ini dibawa di dalam pengelolaan organisasi, oleh sebab itu, para profesional di bidang HR juga melihat bahwa unit analisisnya adalah individu. Dengan pemikiran, kalau individu atau karyawan ini bisa ditingkatkan kompetensinya, maka mereka akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Nah, mindset ini tidak tepat. Karena apa? Karena kalau kita bicara mengenai satu perusahaan, kita bicara mengenai organisasi. Kalau kita bicara organisasi, maka unit analisisnya adalah organisasi, bukan individu. Tugas dari fungsi HR adalah meningkatkan kompetensi organisasi, bukan kompetensi individu. Akibatnya apa? Kalau fokusnya kepada kompetensi individu. Pertama, yang banyak terjadi adalah kompetisi yang ketat antar masing-masing karyawan. Karena mereka merasa bahwa mereka sebagai karyawan yang terbaik, dia kemudian berkompetisi secara internal. Padahal musuh kita di luar, yang dilawan yang di dalam. Termasuk juga banyak tim dan grup di dalam perusahaan merasa dia lebih bagus dibandingkan dengan tim yang lain. Sehingga banyak sekali kita lihat silo-silo di dalam perusahaan. Nah, oleh sebab itu, kita HR profesional harus memperbaiki lagi kita punya mindset bahwa tugas kita bukan meningkatkan kompetensi individu. Tugas kita sebagai HR profesional adalah meningkatkan kapabilitas organisasi, meningkatkan budaya organisasi yang cocok bagi perusahaan itu dalam rangka mencapai targetnya. Jadi itu yang harus kita lakukan, yaitu meningkatkan kapabilitas organisasi, meningkatkan kesehatan organisasi. Dan ujung yang kita cari itu adalah produktivitas dari organisasi. Dan itu merupakan rumusan umum bahwa produktivitas tergantung kepada kesehatan dan kapabilitas. Contohnya kita sebagai pribadi, produktivitas kita sebagai pribadi tergantung kepada kesehatan pribadi kita, kesehatan jasmani dan rohani kita. Termasuk di dalam perusahaan, kita mesti menggunakan paradigma yang sama. Produktivitas organisasi tergantung kepada kesehatan dan kapabilitas organisasi. Nah, disinilah fungsi SDM bertugas untuk meyakinkan kapabilitas dan kesehatan organisasi yang optimal supaya performance-nya juga optimal. Bagaimana kita bisa meyakinkan kesehatan organisasi? Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kapabilitas organisasi itu sudah optimal? Ada 3 hal. Pertama, organisasi yang sehat itu ditandai dengan adanya strategic alignment dari atas sampai ke bawah. Tugas dari HR adalah memastikan bahwa
strategi ini clear, jelas apa yang harus dicapai oleh perusahaan, dan juga dipahami baik dari level atas, level menengah, sampai kepada level yang paling bawah. Itu nomor satu. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan organisasi yang sehat adalah kemampuan organisasi ini melakukan eksekusi atas strategi maupun rencana yang sudah dibuat. Jadi fungsi HR harus meyakinkan bahwa kemampuan eksekusi terhadap strategi tadi harus bagus dan kuat. Bagaimana caranya? Tim HR bisa meyakinkan bahwa kemampuan eksekusi dalam satu organisasi itu bagus, ya berarti fungsi HR harus melihat apakah governance-nya clear nggak? Siapa melakukan apa? Apakah peran masing-masing posisi clear nggak? Jelas nggak peran masing-masing posisi itu? Clear nggak mana posisi yang sangat strategik, mana posisi yang pivotal, mana posisi yang core, apa saja kerjanya, apa saja tanggung jawabnya, itu harus clear. Bagaimana dengan performance manajemennya? Clear nggak? Goals-nya disetting dengan bagus nggak? Ada progress monitoring nggak? Ada coaching nggak? Ada mentoring yang rutin dilakukan nggak? Bagaimana evaluasi daripada kinerja masing-masing karyawan, masing-masing tim, masing-masing divisi dievaluasi. Termasuk juga memastikan bahwa reward and penalty tersedia di dalam satu perusahaan. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah perusahaan tersebut, apakah organisasi tersebut bisa melakukan eksekusi atas strategi yang tadi dibuat. Itu yang kedua sebagai parameter untuk menentukan kesehatan organisasi. Dan parameter yang ketiga adalah kita sebut dengan renewal capability. Kemampuan perusahaan melakukan renewal. Kemampuan perusahaan melakukan adaptability terhadap tantangan-tantangan yang ada di market. Nah, di sanalah fungsi HR bertugas untuk meyakinkan bahwa organisasi itu mampu dengan baik menangkap aspirasi dari customer, menangkap keinginan-keinginan dari customer, dan keinginan dari customer ini diolah, dianalisis di dalam, sehingga di dalam perusahaan harus kuat juga semangat untuk belajar, semangat untuk melakukan inovasi, sehingga bisa mengadres apa saja kebutuhan dari customer. Jadi kita lihat bahwa komponen ataupun parameter dari organisasi yang sehat ada 3 hal. Clarity dari strategi maupun alignment dari strategi sampai kepada level yang di bawah. Yang kedua, kemampuan eksekusi dari organisasi tersebut atas planning maupun strategi yang sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah renewal capability yang merupakan flexibility dan adaptability menghadapi tantangan yang ada di luar. Jadi ini merupakan tugas dari fungsi HR memastikan kesehatan organisasi, memastikan kapabilitas dari organisasi, bukan hanya sekedar memastikan kompetensi dari masing-masing individu atau karyawan di dalam suatu organisasi.